Annyeong. Nanan Jackson Yudha. Nanan Tata Yunida. Menurut gue film perselingkuhan paling seru tuh World of Marriage nih. Ya, kakak ngomong kayak gitu mungkin karena belum nonton Dokter Cha sih. Dokter Cha paling seru sih. Dokter Cha, lu udah nonton semuanya belum, tak? Ada 12 episode berarti ya sekarang. Iya, itu masih ongoing. Ongoing? Belum, berarti nanti ada lagi. Iya, ya nggak Gua sih tuh kan? belum selesain lagi karena gue berhenti di episode 11. Jujur aku tuh nonton tapi aku lupa itu udah episode berapa. Karena aku kalau maraton Mm-mm. itu kayak nggak pernah ngeliat episode gitu. Jadi biarin berjalan ya. Jadi biar berjalan. Terus jadi kan kalau di Netflix kan bisa langsung continue watching kan. Jadi aku nggak pernah ngeliat aku berhenti di episode berapa gitu. Oh, yang penting ikutin aja terus Ya ya. penting ikutin aja terus gitu. Jadi aku kalau ditanya udah nyampe berapa episode-nya, nyampe berapa ya, tapi setahu aku kalau masih ongoing dia. Oh, oke. Tapi emang salah satu dari nilai nonton drakor tuh itu ya, lupa waktu. Itu Bener udah pasti sih, banget sih. bener banget. Waktu itu nonton Dokter Cha juga sebenarnya taunya dari lu juga nih. Oh Awalnya ya, gue gak tahu Dokter Cha oh kan, ya kemarin sampai lu aku bilang nyebut ya. iya betul. Terus jadi penasaran. Soalnya di Netflix juga di home kan lewat-lewat terus kan. Ya dia tuh paling atas nggak sih kalau nggak salah, Yes, peringkat 2 benar-benar. kalau nggak salah ya kan. Trending, dia masuk Trending. trending. Seru Bener. sih tapi seru banget. Itu Tapi film perselingkuhan yang paling oke menurutku sekarang sih. masih ada happy-happynya gak sih selingkuhnya tuh? Gak kayak World of Marriage yang bener-bener selingkuh tok. Kalau menurut aku tuh drakor mereka tuh berbeda banget sih. Hmm. Kalau World of Merit itu bener-bener ngeliat perjuangan kan, Hmm. ngeliat perjuangan, terus selingkuhnya jadi kayak ngena di hati gitu, Dia, kayak sedih banget oke. kan. Sampai netizen pada ikutan ya. Iya, sampai ke bawah keselnya. Iya, Ih, tahu bener-bener. gak sih ibu-ibu sering banget aku nemuin di Instagram gitu, di Reels pas zaman-zaman World of Merit itu Yes. sampai kayak ke bawah kesel sendiri. Sampai siapa sih pemain aslinya, pemain selingkuhnya yang cewek? Aduh. Dia jadi Aduh, brand ambassador juga. Han Asoe, Sohee. bener Iya. banget. Aduh. Waduh, lupa banget. Maaf, kita kebanyakan Nonton drakor. kebanyakan nonton drakor jadi overload ya. Jadi si Han Sohee ini katanya sampai di Instagramnya itu Diserang, diserang iya bener, di gara-gara komen-komen. ke bawah kan. Nah, terus bedanya sama Dokter Cha ini, Dokter Cha itu ada unsur komedinya, Setuju sih, bener. ya kan? Tuh. Jadi kayak kita nonton Dokter Cha itu kayak roller coaster. Bener, ada hiburannya. Iya, bener Terus kan? yang nilai plusnya tuh kebetulan gue juga suka yang medical gitu, drama. Iya. Nah, Dokter Cha tuh juga ada medical dramanya. Tapi rata-rata semua film Korea tuh emang kayak kalau ada suatu profesi itu kayak bener-bener Lebih seru gitu ya? detail, Lebih lebih detail. detail Setuju pekerjaannya sih, kan. bener-bener. World of Merit waktu itu cowoknya si Taeho ya kalau nggak salah deh, aku lupa. Aku juga Ite. lupa lagi. Pokoknya itu si cowoknya itu kan kerja di dunia Entertainment, entertainment, yes. buat kayak PH gitu kan. Itu juga dijelasin. Kayaknya emang Prosesnya keren. ada ini kata-katanya juga ya buat pihak, kurang tahu sih aku, tapi kayaknya mereka Yes. sebutin profesi, kata bahasa profesinya. Iya, mereka tuh emang ada poin-poin profesinya tuh emang kayak oh real nih profesinya gitu. Dari sejauh ini, dari semua kerjaan kan kayaknya Korea udah nge-fill beberapa kayak job-job gitu ya, kayak dokter ada, polisi ada. Yang menurut lu belum ada, yang belum lu temukan apa? Apa ya? Kayaknya pengacara ada, Iya, pengacara ada. artis Vincenzo aja ada ada. pengacaranya. Iya, mafia Iya, mafia juga ada. ada. Apa ya? Kayak sebenarnya ada nggak sih? Cuma kayak kita nggak tahu aja karena saking mereka banyak banget. Ada tukang parkir. Bener lagi. Ya kan? Emang ada tokoh aktor yang jadi tukang parkir? Karena kayaknya di Korea nggak ada tukang Nggak ada parkir tukang deh. parkir sih. Nggak ada sih. Ya kan? Iya, tapi mereka ya paling umum tuh penjaga supermarket itu udah pasti sih. Iya, kalau itu sering banget penjaga minimarket yang Bener-bener. pakai rompi Iya, hijau. tapi kan mereka nggak ada parkir liarnya gitu ya. Iya. Makanya mereka tuh kayak nggak ada tukang parkirnya ya. Bener-bener. Mereka nggak ngerasain mundur kasih 2.000, goceng 2000. 4.000. Iya. Kurang. Belum pernah ngerasain mobilnya dibaret karena nggak bayar parkir. Wah, aku pengalaman. Curhat ya. Bahaya banget. Selain Dokter Cha, yang ongoing menurut lu yang lagi seru banget apa nih? The Good Bad Mother The sih. Good. Mantap. Itu menurut aku film yang sangat menyentuh. Kayak gimana, bisa ceritain sedikit nggak? Gue sebenarnya belum nonton itu sih, gue baru lihat covernya, ada ini ya, ibu sama anaknya setengah-setengah. Iya, Good Mother. jadi kakak harus nonton sih. Karena biasanya kita kan
POV anak ya, film POV anak itu yang sering dikerasin sama orang tua. Akhirnya POV anaknya jadi memberontak kan. Terus jadi memberontak, jadi ngerasa dia nggak disayang sama orang tuanya. Itu sering banget, apalagi zaman-zaman sekarang kan kayak, aduh, mental health aku terganggu nih karena orang tua aku terlalu marahin aku, emosian segala macem, keras segala macem. Itu kayaknya menjadi suatu teguran buat anak muda zaman sekarang yang pikirannya tuh begitu. Oke, jadi relate banget ya. Iya, relate banget. Nah, itu kan POV anaknya. Ini tuh ngejelasin POV. awalnya POV anaknya, tapi setelah anaknya memberontak dijelasin lah POV ibunya. Si jadi ibunya dapat ini. dua-duanya ya. Iya. Menarik juga. Kakak tahu nggak? Itu si ibunya. Kenapa aku bilang sangat menyentuh? Jadi ibunya tuh emang mendidik anaknya tuh dengan sangat keras. Cuma ibunya ini punya backstory yang dia nggak mau itu sampai kejadian di anaknya. Jadi dia itu single parent, suaminya itu dibunuh. Ini spoiler nggak sih? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Maaf Kan ya. nggak detail namanya, nggak ada. Ini sering kok berseliweran di TikTok, jadi aman harusnya ya. Aman. Jadi si ibunya ini udah single parent, terus habis itu suaminya dibunuh. Waktu kecil itu dia juga kayak tidak diharapkan untuk ada di dunia sama orang tuanya gitu. Sorry, salah, ketukar drakor. Ketukar drakor. Aduh. Oh enggak, bukan. Ibunya ini menyaksikan keluarganya lagi liburan naik mobil, terus habis itu mobilnya kecelakaan. Jadi satu keluarga kecelakaan, jadi ibunya hidupnya sendiri. Terus tiba-tiba dia mendidik anaknya udah gede nih, udah berhasil lah jadi pengacara. Nah setelah dia berhasil jadi pengacara, anaknya ini tuh nggak tahu terima kasih ke ibunya, jadi anaknya ini durhaka banget ke ibunya. Jadi ibunya ini kan tinggal di kampung, si dia bawa calon pengantinnya dia yang anak pejabat gitu kan, dan si anaknya ini berusaha untuk memutuskan ikatan hubungan keluarga mereka karena dia mau diadopsi sama anak pejabat supaya bisa nikah. Gitu kan, sedih. Complicated juga, iya sedih sih. Tapi gara-gara ngomong ibu, jadi keinget ada satu ibu-ibu yang selalu muncul di drama Korea, tau gak sih? Kayak si Dokter Cha, ada ibunya si Dokter Cha. Mertuanya. Mertuanya sama ibunya. Ibunya tuh emang perannya selalu jadi orang yang baik. Iya, ibu yang baik, ibu yang bener gitu. Sedangkan mertuanya selalu jadi madam yang julid. Iya, bener. Kayaknya mereka brandingnya udah kayak gitu ya. Iya, udah terkenal banget, udah lo villain banget deh pokoknya. Kayak si suaminya, si Kim Byung Chul, aslinya aku lupa, si Ajusi itu kan. Itu sering banget juga kan muncul. Mainnya yang mukanya juga tegas-tegas gitu. Iya, yang mainnya yang tokoh-tokohnya jahat juga kan. Iya, bener. Tapi baru kali ini dia jadi pemeran utama kan. Terus agak komedi-komedi juga. Iya, agak komedi juga. Lucu banget pokoknya, itu perselingkuhan terkocak sih menurutku. Tapi gue lihat muka si Ajusi ini dengan yang dia di All of Us Are Dead, itu kayak beda banget vibes-nya. All of Us Are Dead tuh kan dia jadi itu ya gurunya, peneliti. Iya, yang bikin yang punya eksperimennya. Iya, yang mengambil. Iya, benar-benar yang mengambil sampel ya. Dari dengan sekarang Dr. Cha jadi kebanting gitu, dari serem jadi komedi. Iya lagi ya. Ada nggak aktor yang kamu kaget gitu perubahannya juga? Aktor, ini Lee Min Ho. Kenapa tuh? Aku sempat kaget pas dia main film yang temanya itu perang-perang, yang monark apa gitu. Tahu Kan? Aku juga lupa lagi judulnya. Peran biasanya dia romance ya. Aduh, aku lupa. Iya, pokoknya dia biasanya romance. Terus habis itu biasanya dia brandingnya adalah cowok mapan, baik, kaya. Terus tiba-tiba berkebalikan gitu. Langsung kayak, wah, beda banget, seperti bukan Lee Min Ho gitu kan. Ya biasanya idaman semua orang tua ya. Iya. Sama ini dia main juga film yang dia jadi penjajah dari Jepang gitu. Terus dia ketemu sama cewek budak gitu. Dan ceweknya itu dihamilin. Tahu kan? Tahu, tapi aduh, judul dia tuh filmnya banyak banget. Aku lupa banget judulnya apa, tapi aku juga pernah nonton. Pokoknya si cewek ini tuh dihamilin sama si Lee Min Ho ini. Terus habis itu si cewek ini nuntut untuk dinikahin. Tapi si Lee Min Ho-nya ini gak mau karena dia punya keluarga di Jepang gitu kan.
Terus dia malah nyalain si cewek, pasti kamu sengaja kan gitu. Itu apa sih, film apa? Nggak inget juga. Aduh, apa judulnya ya? Aduh, Banyak yang banget tahu tuh boleh drakor. tolong komen di bawah ya. Iya bener banget. Kalian Thank you. berdua mungkin tahu? Filmnya Lee Min Ho. Ini Film dimakan yang ya, Min Ho. makasih. Iya makan boleh banget. Apa ya? Ya aman banget, itu kayak Legend. filmnya Lee Min Ho yang pertama ya. Iya bener. Yang membuat ibu-ibu terpesona. Meteor Garden bukan Lee Min Ho. Gimana banget? Waduh. Pas. Oke, next. Oke, next. Gua tuh belakangan ini ngelihat satu yang lagi trending juga, yang masuk kategori lagi ongoing. Apa? Dokter Romantik. Itu tuh baru atau dibuat ulang? Dia yang sekarang tuh yang 2. Yang 2 sih, berarti season 2 ya, bukan Season dibuat baru. 2. Cuma pemainnya benar-benar beda banget kan. Iya. Dan ini tuh jenjang waktunya lama banget. Gua sampai gak inget. Dia tuh Dua- dari 2016 yang pertama. Terus ini tuh 2021 kalau nggak salah ya. Yes, yang udah lumayan baru. Gua baru lihat dia juga di Disney Hotstar. Dia, ya, iya benar. Di Netflix dia nggak ada. Nggak ada. Ada. Di Netflix ada. Oh ya? Ada tau. Ada ya? Maaf banget aku nontonnya Telegram soalnya. Waduh. Sumber yang lumayan bagus. Telegram. Ya So, gitu. tapi si dokter utamanya yang bapak tuanya masih sama ya berarti? Bapak tua yang mana? Oh, Si di dokter yang Romantic. kacamatanya, iya dokter Iya, romantik. sama masih. Si dokter siapa sih, aku lupa namanya. Aku juga lupa lagi. Pokoknya khas banget deh dia. Iya. Yang kayak dia tuh Galak, galak, tegas, pinter. jago bela diri. Jago bela diri. Ganteng banget itu, om-om ganteng banget. Om ganteng. Makanya. Waktu lihat posternya tuh kayak pangling gitu, kayak ini 2 orang kok yang satu ceweknya rambutnya jadi panjang. Karena yang gue inget dulu waktu 2016 tuh rambut ceweknya pendek. Terus cowoknya juga bukan yang sekarang. Yang Beda sekarang aktor. muda banget. Iya, ternyata season 2. Gue kira di remake. Siapa sih yang main, aku lupa namanya. Aku juga nggak inget. Kan Lee Lee Min Min Ho Ho mulu. semua. Emang dia legend sih, tapi nggak semuanya ya. Udah pusing dia mainin banyak drakor. Yang sekarang tuh ini, yang sekarang lagi sering ada di drakor series Netflix tuh, yang tadi, yang Mother sama Son. The Good Bad Mother. Iya, The Good Bad Mother. Itu si anaknya ada di Glory. Pokoknya di series-series ada anaknya sekarang. Terus Lee Do Hyun ya? Lee Do Hyun bener. Yang 17 Again juga dia. Aku Yang nonton tapi bapak-bapak. Oh, Jadi bapak-bapak jadi muda lagi. Oh iya, iya. balik ke muda. Itu aku nonton trailernya, tapi maksudnya karena terlalu banyak orang yang nonton dan terlalu viral, banyak diomongin, Gak jadi seru kayak ya. Tapi emang kadang males tuh gitu. kalau terlalu banyak diomongin jadi gak seru sih. iya bener. Jadi gak spesial buat diri sendiri. Kecuali kalau misalnya kita tahu drakor itu duluan terus baru booming gitu kan. Bener-bener. Itu beda hal ya. Betul. Lebih seneng buat diri sendiri lagi. Iya, lebih kayak, wih gila ini Udah drakor nonton nih. Iya deh, udah nonton nih gitu kan. Tapi itu yang Seventeen lumayan fun sih. Dia sebenarnya nggak terlalu complicated, cuma lebih ke arah feeling gitu. Karena pendekatan diri antara bapak sama keluarganya lagi. Lebih kenal anaknya. Karena kan dia jadi anak muda kan. Jadi sekolah lagi bareng anaknya. Satu sekolah. Terus kenalan lagi sama ibunya, tapi ibunya udah tua. Jadi kayak godain tante-tante ya. Agak serem. Iya gitu. Oh, aku pernah nonton cuplikan dia manggil si itu anaknya. Terus kayak anaknya kan bingung. Ada cuplikan sebutan itu. nama anaknya ya? Iya. Oh. Pas dia lagi kerja di minimarket kalau nggak salah, atau bener-bener. mana gitu, Pak. Iya, ada diomelin. Iya bener lagi. Iya kan, Bener-bener diomelin. Aduh, seru juga. Aduh. Aku nonton cuplikan doang, tapi aku nggak nonton. Itu produksinya Boleh. siapa sih? Aduh, produksi TVN. siapa ya? Bukan Ini ya? model-model gitu, TVN tuh yang sedih-sedih bukan sih? TVN itu yang endingnya biasa sedih. Kalau nggak salah itu agak sedih deh, lupa juga. Nggak inget lagi. Saking banyaknya cabang-cabang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Jujur banget, aku kalau nonton drakor juga kadang nggak lihat, Ngematin itu ya. nggak merhatiin itu, tapi kayak sekilas tahu. Biasa kan openingnya tuh. Opening ada ditulis TVN, TVN, SBS, iya gitu-gitu Yes, doang bener-bener. kan. Tapi kalau untuk Bener lagi. dihafalin enggak. Tapi gue juga baru mulai notice, bener juga sih, kayak TVN tuh pasti endingnya yang sedih, terus yang ini yang happy. Bener juga ya, nggak kepikiran loh sebelumnya. Kayak bener-bener sebatas nonton aja. Iya, benar. Aku juga kadang sebatas kayak nonton aja. Malah kadang ini sampai kayak gini lupa nama karakternya siapa. Nggak inget, tapi inget Nggak muka. inget, tapi inget muka.
Tapi nanti kalau kita lagi di masa-masa nonton drakor itu tuh, kayak apa yang lagi dia makan, apa yang lagi dia pakai itu kayak terinfluence gak sih? Bener. Bener Pengen lagi. makan sih. Gue inget banget gara-gara gue nonton drakor, gue pasti selalu kadang masak samyang. Soalnya itu yang paling instan, paling cepet, yang paling ada Iya. di jam 1 subuh gitu. Oh kakak nontonnya selalu subuh-subuh? Enak banget nonton Korea subuh-subuh tuh. Itu mengganggu jam tidur tau kak, cepet mati ntar. Emang bener, tapi masalahnya enak banget ya. Kayak nonton itu tiba-tiba, aduh tamat, tapi udah pagi. Ntar baru muncul episode 1, tiba-tiba udah muncul episode Episode 10, dua. terus langsung matahari terbit gitu kan. Masuk RS. Masuk RS. Kan gak lucu, ditanya Iya. kenapa sakitnya di Nonton infus. drakor, Kak. Nonton drakor kak. Enggak, itu lucu banget. Dari sekian banyak aktor sama aktris yang kita nonton di drakor nih, kamu ada yang kamu tunggu-tunggu nggak kalau dia datang lagi? Ini. Aduh aku lupa lagi. Yang main The Gitu. Cowoknya, tahu nggak? yang Kakak mana? nonton The Gitu nggak? Gitu yang mana tuh? Aduh, judulnya Yang main lupa lagi. Backstreet Rookie juga cowoknya. Backstreet Rookie. Ah, Yang gue inget cuma Backstreet Rookie, nggak inget judulnya, nggak inget aktornya. Yang inget tuh cuma ini. Be- aduh. apa Crazy sih? Boleh tolong tim kreatif bantu cariin. Google. Cowok pemain di The Gitu. Siapa ya? Oh iya benar. Sambil mereka cari. Bad Shit Crazy. sambil makan Apa sih dong. namanya? The Gitu. The Kid The K2. K2. Waduh, bener lagi ya kak. Aduh kak, jatuh tadi kak. Aduh. Ada Yunanya? Iya Yuna SNSD Oh. ceweknya. Cowoknya siapa? Oh Ji Changwook ya. Oh. Iya. Senang ya Bal ya. Gitu. Ngomongin SNSD aja langsung muncul nih tim kreatif. Itu si Ji Changwook tuh adalah aktor yang menurut aku dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dilihat, dipandang, diresapi, ganteng banget gitu. Kayak itu bukan manusia, Ih kayak kakak gue juga suka lagi. ya kan? Iya lagi. Aduh, idaman wanita. Kayak siapa yang nggak suka Ji Changwook? Komen siapa yang nggak suka Ji Changwook gitu. Kayak siapa? Nggak ada, semuanya pasti suka. Kenapa selain itu? Masa cuma karena visual aja? Actingnya bro, waduh, Aduh kenapa tuh? Waduh kenapa tuh? bikin susah tidur tuh actingnya tuh. Kayak dia tuh meranin, aku paling jatuh cinta ketika dia meranin di film The Gitu. Aku lupa dia, pokoknya dia tuh jadi pelindungnya si Yuna ini. Oh. Jadi intinya si dia ini main film action. Hmm. Main film action, tapi actionnya ini gak hanya action, tapi ada romantisnya juga. Oh. Gitu, jadi ada romantisnya pas ada favorit scene aku itu dimana si ceweknya ini tuh polos banget. Oke. Karena dia nggak pernah ngelihat dunia luar, Hmm. dia nggak tahu gimana cara kerja dunia luar. Oke. Even masak Indomie aja nggak bisa, gitu. Oh, oke. Jadi dia tuh si Ji Changwook ini jadi penjaga rumahnya si Yuna ini kan. Oke. Nah si Yuna ini tuh kayak mau masak Indomie tiap malam, tapi kayak ada aja halangannya, kayak si colokan sumbu gasnya itu belum dicolok gitu-gitu loh. Terus si Ji Changwook tuh perhatiin dari CCTV. Nah abis itu udah dicolok tuh, besoknya dicolok tuh sama Ji Changwooknya. Terus mukanya Ji Changwook tuh untuk ngasih tau itu gemes banget, kayak gitu. Ternyata perhatian juga ya. Iya perhatian banget kelihatannya. Terus besoknya udah tuh dicolokin si sumbu kompornya ini kan. Terus habis itu besoknya lagi udah bisa nih nyala kompornya. Terus habis itu dia akhirnya ngambil pancinya. Terus habis itu dia nyari mie, kok nggak ada mie-nya. Terus besoknya lagi mie-nya ditaruh sama Ji Changwook kayak gitu, kayak aduh itu favorit scene aku agak sih. serem tapi kebayang sih lucunya. Ini kayak agak ini ya, ada sisi stalkernya juga ya. Kan dari CCTV dia kan emang tugasnya tuh mau mantau, Menjaga ya. menjaga. Bener. Agak serem berarti. Gitu. Aduh, Ji Changwook. Kalau aku biasanya itu belakangan keinget lagi. Selama itu aku selalu nungguin
Dramanya Song Ji Hyo. Ini. Iya. Jio. Kok Song? Benar dia marganya Song atau bukan ya? Running Man. Ji Hyo. Ji Hyo Running Man. Oh, Dia tahu. juga belakangan lagi diomongin lagi kan karena kasus manajemennya. Hah, kenapa? Manajemennya itu ternyata enggak membayarkan gajinya. Bukan gaji dia doang, sampai gaji karyawan-karyawannya juga nggak dibayar. Jadi dengan iming-iming tuh katanya kalau misalnya ada kayak syuting keluar, lapangan yang butuh keluarin duit, nanti dirembes aja. Tapi nggak dirembes-rembes Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus waktu itu, tapi nggak tahu ya ini beritanya udah dirembes atau belum, kita nggak tahu. Cuma pokoknya si Gio ini jadi nombokin buat karyawan-karyawan di manajemennya. Jadi berasa dia yang punya manajemennya ya. Ini pemiliknya juga bingung. Spill Gue. dong ke manajemennya. Wah, udah takut lupa lagi namanya. Aduh. Yang Pokoknya mana tuh nih manajemennya nih? akhirnya Jia tuh ngasih uang buat karyawan di sana yang butuh buat orang tuanya berobat. Jadi memenuhi kebutuhan keuangannya gitu loh. Oh. Baik banget nggak? Padahal dia artis yang harusnya dibayar manajemennya. Gila. Drama yang terakhir gue inget tuh Was It Love. Dia tuh di sana direbutin sama 4 om-om. Jadi mungkin kalau lu mau nonton terus kayak, aduh gue pengen nih nonton drama yang ceweknya direbutin banyak om-om ya. Ini bisa nih tontonan lu. Waduh, ya buat kita ya. Aku suka sih. Suka Aku suka sih yang kayak cewek direbutin sama banyak cowok. Iya. Seru banget konfliknya. Iya, Gitu. karena basically cewek tuh suka untuk direbutin. Aduh. Bikin statement ya ini ya. Ini bener-bener jobnya juga bervariasi tak, mau yang dari bad sampai good ada gitu. Dan cewek pasti lebih milih yang bad. Waduh. I'm a bad girl. Umurnya juga ada tak, nggak itu doang, ada yang dari yang mateng sampai yang masih agak muda-muda gitu mukanya. Kita sih sukanya yang agak tua bad Tua gitu. Tua kalau bisa, yang kalau dia udah mapan nih ya kita bisa gesek atau kreditnya tuh kapan aja. Aduh, itu bener lagi deskripsinya tuh pas banget. Dia tua, kerjanya terlihat melakukan hal-hal yang bad gitu. Ya, Terus habis itu dia juga family man, dia punya anak. itu tipikal cowok idaman Korea banget Drakor, gak sih? bener selalu ada di Di drakor-drakor. drakor-drakor bener banget lagi. Aduh, tapi kayak nggak ada di dunia asli. Curhat. Tapi dari dulu aku tuh ingin punya pacar dari kecil ya. Dari kecil tuh aku mau banget punya pacar tuh cowok Korea tuh. Oh iya, semangat ya. Semangat ya. Pasti dapet. Yang jomblo semangat ya semuanya. Terima kasih. Semangat. Jadi dari dulu tuh aku pengen banget punya pacar cowok Korea. Semangat ya. Semangat ya. Ini kenapa diulang lagi sih repetisi mulu? Emang pengen Kasian. banget ya, emang pengen banget. Ayo udah tuh karena dia mau nggak kita di sini. Kita ngomongin opa-opa Korea. Gitu. Terus lanjut. Aku pengen banget kayak gambarannya tuh ya cowok-cowok Korea yang kayak emang ganteng, tinggi, terus habis itu romantis kan cowok Korea Matang gitu ya. kan ya. Karena dulu bayangan aku cowok Korea adalah Boys Before Flowers. Oh, oke. Ih, tapi berarti kalau patokannya Jumpyo. kalau patokannya boys apa tadi? Boys Before Flowers. Dia ada 2 ya, satu lagi After ya. Nyebut judulnya. Oh enggak, itu sebenarnya cuma beda judul doang Translate sih. doang kan? Translate doang. Sana gue inget tuh waktu gue masih SD atau SMP deh. Itu judulnya disebutnya sama warga-warga tuh BBF, Iya benar. Posternya tulisannya BBF juga, BBF, BBF. bener lagi. Dulu ada majalah namanya majalah Gaul. Itu belakang, tahu gak sih? Tahu kan? tahu. Tahu Ada kan? BBF-nya juga. Iya, serius? itu majalah Gaul tuh tiap di belakang edisi, semua edisinya dia itu posternya BBF semua. Serius? Iya, Gemjandi, Gujunpyo, Emang disuruh koleksi ya? Iya, emang disuruh koleksi gitu. Aduh. Ada kadang Gemjandinya sendiri, ada si F4-nya semua. Oh, astaga. Ada sampai orang tuanya aku lupa siapa tuh. Oh Tuh, iya, ada kan? bener. Aduh, pas banget Ada lagi. beneran. Gokil. Dulu aku sering banget soalnya beli majalah Gaul. Gara-gara itu posternya BBF doang. Demi koleksi ya? Demi koleksi. Ya, kayak. Gua kayak gak pernah lihat itu deh. Kakak gue juga gak pernah. Soalnya kakak gue waktu itu lebih ada drakor, tapi lebih suka K-pop sih waktu itu. Oh. Dia foto Suju. Suju. Saya tiap hari buka kamar, kenapa ada foto om-om di tembok gitu. Iya sih, Siwon. Tapi aku tim EXO sih, maaf ya. Ngeri. EXO. Ngeri. Aduh, Lee Min Ho. Aduh, Lee Min Ho tuh ganteng sih. Oh, sama balik. Jiho. Jiho Jiho yang ya mana nggak tuh? sih? Mana ya? Ih Hyunjuk
Lee Hyun Jung. Jiwoo tuh yang Ever tuh ada Kim Bum, Kim Bum tahu sih. ada Yang agak ya gondrong. yang main Tale of Nine Tail itu, Tahu, tau ya kan. oke. Oh. Terus pokoknya ada 4, satu lagi aku lupa. Ini yang paling resesif. Paling tidak mudah diingat. Iya, aduh. Lupa banget. Ya, tim kreatif ya, bantu. Gini nih kalau narsumnya agak pikun. Masalahnya drakor banyak banget ya. Iya, kita Susah kayak diingetinnya. terlalu banyak. Bener. Nama-nama. Cuma paling kalau ditanya rekomendasi bisa lah dikit-dikit. Oke, rekomendasi dari kakak apa? Pilih satu doang. Satu doang. Satu doang, tapi yang udah selesai ya? Oh, yang udah selesai. Yang udah selesai. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi gue bakal ingetin Paul terus ya. The Glory. Iya, terima kasih Paul. Betul. Nonton The Glory, Paul. Nonton. Tapi kamu juga. aku setuju sih. Ya, kenapa? Aku setuju. Kenapa setuju? The Glory itu bagus banget emang filmnya. Apalagi Kak Paul kan suka film yang tipikal bully-bulian kan. Kamu pemulih ya? Relate soalnya kan. Oh, Bisa menguatkan dirinya gitu jadinya. Karena Siapa tahu film bisa balas dendam. bener kayak terinspirasi kan biar balas dendam sama kayak si siapa Dong Eun. Betul, Ya kita kan? harus berani melawan, guys. Betul. Kita harus melawan para pembuli itu, tapi jangan dibunuh. Oh iya bener. Hancurkan karirnya. Aduh, Musnahkan semua masa depannya. jahat juga ini lama-lama jadi gak rekomendasi. Wede, keren. Balas dengan karya, keren. Nggak juga balas dengan karya kalau orangnya irian mah itu manjur ya. Bener Tapi kalau sih. orangnya bodo amat cuek, Nggak bisa, nggak peduli, nggak mempan nggak gitu. mempan. Kayak kita capek sendiri. Serang Mendingan langsung. balas dengan karya, tapi karya kita bisa memusnahkan karirnya, masa depannya, keluarganya, semua. Oh, dendam. Dendam banget ini. Tolong. Teruntuk kamu, tit. Waduh, takut. Tulis nomor telepon. Apa kata? Rekomen dulu. Ada lagi? Aku tunggu, sejauh ini tuh aku paling suka. Aduh banyak tahu sebenarnya. Emang banyak sih. Aku kalau ditanya satu bingung banget. Gue sebenarnya ada lagi sih yang harus orang-orang nonton juga. Aduh, Lu dulu, kita ganti-gantian. apa ya? Coba Kak ingetin aku. Kan nggak tahu nih nonton apa. Kita mundur ya. Tapi tadi aku sebenarnya udah mention sih. Oh, The oke. Key to. Oh, itu, udah gitu. itu Oke. bagus banget drakor. Ih. Sudah marketer Oh, terus. sama ini Leverage. Oh. Tahu kan? Bagus sih. banget kan? Bagus banget. bagus. Itu drakor bagus sih. Bener lagi. Selain itu gue ada juga filmnya Ji Hyo lagi. Selain Was It Love, ada juga Emergency Couple yang suka medical. Oh, Itu juga lucu. iya itu juga lucu. Aku juga Lucu banget. pernah lihat teasernya. Seru. Belum nonton tapi. Gila, Ji Hyo udah tua. Tante. Tapi tidak terlihat tua. Iya benar, dia muda sekali, saya takut. Oh, ini yang semakin tua tapi terlihat semakin muda. Itu yang main Goblin. Oh, si Om. Iya Om. Ah, lupa lagi Om. Tokebi. Yang ini guys, yang Tren to Busan. Iya, ternyata Busan siapa? Bukan. Ah, nggak itu gendut. bukan, itu Ma Dong Suk. Beda. Beda. Gongyo, Gongyo, bener. Ini apa? Thank you tim kreatif. Squid Game. Iya, Squid Game. Bener, dari dia juga. Ini Kartu. main apa nih? Kartu. Main kartu. Ini main apa sih? Lupa namanya. Iya, Gongyo itu juga Iya lagi. semakin tua, semakin muda. menjadi, Aduh, semakin muda. Takut. Takut. Aduh. Ih, Ngomong ibu-ibu seperti yang di Dokter Cha juga mama tirinya. Oh, iya, siapa? Aku nggak tahu nama aslinya tapi. Bahkan si Dokter Cha-nya tuh sebenarnya umurnya se ini, bukan ibu tiri, apa mertuanya. Umur Dokter Cha aslinya? Tahu gue deketan, nggak jauh-jauh banget. Coba ya kira. Iya, Em Jung Hwa si Dokter Cha-nya itu. Tapi mertuanya aku cari lupa deh. siapa namanya. Mertuanya Dokter namanya Cha siapa ya? Jonsuk. Gue ngintip kali ya. Park Jo Gum, Kim Mi Kyung. Kim Mi Kyung. Aduh, gue Aduh, aku nggak tahu namanya. Oke, kita lihat mukanya. Ah, ini nih, Park Jong-um. Mana? Ini nih, tante. Oh, Park Jung Gum. Oh, dia main itu juga. Emergency Couple ada dia nih kayaknya. The Hears ya? Ah iya, The Heirs The Heirs dia main juga. Aduh, emang ibu-ibu legend. Iya, ibu-ibu yang selalu ada di drakor-drakor ya. Ih, gak ada umurnya, tak?
Tuh, beda dikit. Beda dikit. Tadi 60, ini 53. Beda 7 tahun doang, coy. Iya, tapi mukanya jauh mudah banget sih, dokter Cha. Takut. Cha Jong Suk. Itu kalau di Korea judulnya Dr. Cha Jong Suk Hangulnya. Oh, pakai Hangul. Oh iya, maaf. Dr. Cha Maaf, Jong enggak. Suk. Oh iya, sikat. Gitu deh. Apalagi ya yang bisa direkomenin? Ak- Oh, nonton ini enggak? Partner for Justice. Yang pengacara kan? Iya, pengacara sama ini forensik. Ah, Yang ini yang bedah-bedah kenapa orang bisa mati. Kan oh, ada dua bukan. kan, yang satu satu bukan pengacara, malah yang satu detektif. Atau pengacara ya? Duh, jadi lupa. Ih. Yang ceweknya. Ini Yang ceweknya. Kalau si cowoknya kan dokter bedah yang buat cari tahu Oh, itu kenapa? Partner for Forensiknya kan. Oh. Partner for Justice yang itu. Oh, Aku salah inget. Aku salah inget. Aku tuh mikirnya yang si dua-duanya tuh pengacara. Si ceweknya pengacara, cowoknya pengacara. Oh, yang main si Ji Chang Wook juga. Sanggup juga. Ya, oh iya tahu. Itu juga bagus sih. Apa sih? Aduh, lupa lagi. Bukan. Apa sih? Aduh. Aduh. Bukan yang ada Flash of paus-pausnya Lights ya? kan? Paus Franciscus. Gue sampai ngeblank. Yang ada paus-pausnya tuh ini yang ordinary itu loh. Extraordinary. Ya, yang si ceweknya agak itu. Iya kan dia setiap ini ngebayangin ada pasti kayak Ada animasi. paus. Iya, ada pausnya. Sebenarnya aku bukan bahas itu, tapi itu juga seru. Itu juga seru. Itu juga seru, tapi aku nggak. Yang aku maksud tuh tadi yang Ji Chang Wook main adalah Ngeblank. Si Sanggup main apa ya? itu pokoknya si ceweknya ini juga pengacara gitu. Terus mereka kayak kerja bareng. Aduh, tahu lagi. Aduh. Lies apa ya? Bukan Clash of Lies, apa sih? Banyak banget nih drakor. Clash of Lies bagus juga BTW guys. Oh, catat guys, catat. Rekomendasi Tata. Benar. Oh iya, sama-sama Kak. Nambah Kak? Pakai nasi? Mau disuapin. Ya. Banyak nih rekomen. Menurut kalian drakor terseru saat ini apa? Iya sih. Nanti komen di bawah ya guys. Harus tulis sih biar kita bisa. Mungkin nanti kita nonton juga kalau kita belum nonton. Iya, ntar kita bahas. Iya benar. Apakah itu beneran bagus? Iya. Aduh, banyak banget drakor sih. Saking banyaknya kadang suka bingung. Bener banget sih. Parah. Ada juga yang baru sekarang kalau di Disney tuh Race ya kalau nggak salah. Itu tentang apa ya? Lupa. Ibu manajer dia kerja di company gitu. Udahlah banyak banget drakor pokoknya pusing. Kenapa? Karena udah baca closing ya Kak. Pusing banget. Kok dia ngomong sih? Kok ketahuan dong kita tak. Iya. Jangan di Omo debak. Omo. Maaf. Miane. Ya karena udah dibaca tadi ya closing, berarti tandanya kita udah kelewatan dari waktunya nih. Enggak, tapi maksudnya kita di sini nggak mau menghabiskan waktu teman-teman banyak-banyak. Yang penting kita udah ngasih rekomendasi banyak drakor kan, biar mereka cepet buru-buru untuk ke Netflix nonton. Bener banget. Sampai udah nggak musim tuh. Betul, mereka harus segera nonton. Gitu, ada lagi? Udah, so far itu aja sih. Dari aku juga sih kalau gitu. Dadah, Yorobun. Sampai sini aja. Bye-bye. Bye.